Kebanyakan seorang wanita ketika mengalami istihadzoh, mereka dengan mudahnya menghukumi bahwa 15 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ais, masih dalam kajian fikih wanita. Untuk kali ini saya akan membahas tentang istihadzoh, di mana pembahasan tentang istihadzoh ini memang sedikit lebih rumit ya daripada haid dan nifas. Karena itu kita harus benar-benar memperhatikan setiap detailnya, setiap penjelasannya agar nanti kita tidak keliru dalam penghukumannya. Istihadzoh adalah darah yang keluar selain pada waktu-waktu haid dan nifas. Karena itu istihadzoh sering dibilang darah penyakit atau darah fasad, yakni rusak. Karena keluarnya itu tidak pada waktu-waktu yang semestinya. Kebanyakan seorang wanita ketika mengalami istihadzoh, mereka dengan mudahnya menghukumi bahwa 15 hari haid, 15 hari istihadzoh, 15 hari haid lagi, 15 hari istihadzoh lagi, begitu seterusnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena sesungguhnya ketika kita sedang mengalami istihadzoh, untuk penghukumannya itu dikembalikan pada 7 golongan. Nah, untuk kali ini kita bahas dulu golongan yang pertama dan kedua. Apa itu? Yang pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah. Apa itu mubtadi'ah mumayyizah? Mubtadi'ah mumayyizah adalah seorang wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid, kemudian dia langsung terjangkit istihadzoh. Tetapi dia bisa membedakan warna darahnya, mana yang termasuk warna darah kuat dan mana yang termasuk warna darah lemah. Kemudian golongan yang kedua adalah mu'tadah mumayyizah. Apa itu mu'tadah mumayyizah? Mu'tadah mumayyizah adalah seorang wanita yang sedang mengalami istihadzoh tetapi dia sudah pernah haid dan suci sebelumnya meskipun hanya 1 kali. Dan dia juga bisa membedakan warna darahnya, mana yang termasuk warna darah kuat dan mana yang termasuk darah lemah. Bagi kedua golongan ini untuk penghukumannya sama, yaitu darah kuat dihukumin haid dan darah lemah dihukumi istihadzoh. Asalkan memenuhi syarat-syarat mumayyizah sebagai berikut. Yang pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari minimal waktu haid atau 1 hari 1 malam. Kedua, darah kuat tidak boleh lebih dari maksimal waktu haid, yaitu 15 hari 15 malam. Ketiga, darah lemah tidak boleh kurang dari minimal waktu suci pemisah antara 2 haid, yaitu 15 hari 15 malam. Yang keempat, antara keluarnya darah kuat dan darah lemah itu tidak boleh silih berganti. Jika syarat-syarat mumayyizah tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa masuk golongan mumayyizah. Meskipun dia bisa membedakan warna darahnya antara warna darah kuat dan darah lemah. Tetapi dia akan masuk golongan ghairu mumayyizah yang insya Allah akan saya bahas pada video selanjutnya. Contohnya seperti ini, mengeluarkan darah selama 30 hari. Ternyata setelah dirinci itu 10 hari pertama berupa darah kuat dan 20 hari terakhir berupa darah lemah. Maka yang 10 hari tadi yang berupa darah kuat itu dihukumin haid dan 2 hari yang terakhir itu dihukumi istihadzoh. Contoh yang kedua, mengeluarkan darah selama 30 hari. Ternyata setelah dirinci itu 20 hari yang berupa darah kuat dan 10 hari berupa darah lemah. Maka ini tidak bisa dihukumi sebagaimana mumayyizah. Dia akan masuk golongan ghairu mumayyizah yang nanti insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi darah kuat ini tetap dihukumin haid meskipun keluarnya di awal, di tengah ataupun di akhir.
Bagi kedua golongan mustahadhah ini, di bulan pertama dia wajib menunggu sampai 15 hari 15 malam. Karena kan dia tidak tahu kalau akan terjangkit istihadhah ya. Untuk bulan kedua dan selanjutnya, maka dia wajib mandi sewaktu-waktu darah kuat berubah menjadi darah lemah. Kemudian untuk qodho sholat di bulan pertama ini dia wajib mengqodho selama darah kuat itu berubah menjadi darah lemah. Selanjutnya untuk bulan kedua dan selanjutnya itu dia tidak mempunyai qodho sholat lagi. Contohnya seperti tadi ya, mengeluarkan darah selama 30 hari. Ternyata setelah dirinci itu yang 10 hari pertama berupa darah kuat dan 20 hari terakhir berupa darah lemah. Nah, dia ini kan wajib menunggu sampai 15 hari ya. Maka nanti dia wajib mengqodho sholat ketika darah kuat ini berubah menjadi darah lemah. Jadi kalau contoh seperti tadi maka dia wajib mengqodho sholat selama 5 hari. Untuk bulan yang kedua, misalkan mengeluarkan darah ternyata selama 2 bulan atau 3 bulan, maka untuk bulan kedua ini dia wajib mandi setelah darah kuat berubah menjadi darah lemah. Dan dia tidak mempunyai qodho sholat lagi. Wallahu a'lam. Demikian dulu pembahasan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Apabila kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.